Selamat siang para pemirsa Paga TV dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya berada di gedung DPR mengenai pameran lukisan. Dan salah satunya narasumber yang ingin saya wawancari adalah Bapak Djoko Rendy, di mana beliau adalah seorang seniman, budayawan. Itu yang saya dengar profil beliau. Nah, untuk kita lebih tahu siapa sih Bapak Djoko Rendy ini, kita akan berbincang-bincang sejenak dengan beliau. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum. Siang, waalaikumsalam. Ye. Pak, yang saya tahu Bapak itu seorang seniman, seorang budayawan yang menggilai seni. Betulkah Pak seperti itu? Jadi gini, sedikit saya luruskan bahwa saya bukan seniman, saya juga bukan budayawan, saya hanya penggila seni aja. Jadi saya sosok mungkin saya lebih suka mereplikator. Jadi saya lebih condong pada mereplika hal-hal yang sifatnya berkesenian maupun berkebudayaan. Itu seni apa yang Bapak replikakan ke kehidupan itu, seni Jawa Timur kah atau seni mungkin Jawa Timur khususnya Malang atau seni seluruh Indonesia, karena kita tahu Indonesia tuh seninya banyak banget kan Pak. Jadi gini, karena saya hidup di Malang, saya punya merasa punya beban, punya kerentek sebagai ucapan terima kasih saya harus mengenalkan kesenian tradisi Malangan sesuai umur, sesuai situasi keadaan. Jadi saya nggak pure. Salah satu contoh saya mengenalkan seni topeng Malangan. Eh, saya katakan bahwa topeng itu tidak sekedar untuk menari. Maka di TK tidak mungkin topeng saya kenalkan langsung itu topeng untuk menari, namanya ini karakter ini tidak mungkin. Tapi bagaimana seni tradisi Malangan ini bisa dikenal sejak sedini mungkin. Ya, pikiran saya sederhana, taktik strategi boleh berubah, yang penting tujuan jangan. Nah, tujuan saya mengenalkan kesenian tradisi Malangan sejak sedini mungkin itu. Tradisi Malangan, seni Malang gitu kan, atau topeng mungkin, Ya, eh, eh, ya khususnya lah topeng Malangan, mungkin contoh yang kita ambil contoh ya, itu. Bapak tadi bilang mau mengenalkan sedini mungkin ya, ya. dari anak TK gitu kan. Taktik, Bapak tadi bilang taktik berubah. Nah, maksudnya taktik yang Bapak ambil, cara yang Bapak ambil untuk mengenalkan topeng Malangan itu sendiri, itu seperti apa? Jadi gini, kalau untuk TK, saya pernah bawa topeng ke salah satu sekolah TK. Yang terjadi murid-murid TK itu ketakutan. Ada maaf ini, sampai ngompol. Karena yang tak bawa itu salah satu tokoh Bapang yang meripati Mendulu, ketawa hidungnya panjang, ya ketakutan. Enggak, jadi saya berpikir apa ya? Nah, kalau caranya gini kesenian akan hilang lama-lama. Dengan perkembangan zaman ada semacam apa ya? Ya, itu akhirnya saya berpikir wah ya anak-anak ini suka coklat, suka permen, sehingga saya berpikir waktu itu eh, gimana kalau saya membuat topeng tapi bisa dimakan anak-anak untuk ngawali gitu. Itu untuk TK. Untuk ibu-ibu pun juga gitu. Kita nggak naif ya, di luar itu dalam tanda kutip. Kalau kita sudah bicara seni tradisi dalam tanda kutip, wah ini musyrik, syirik, macam-macam ya. Nah, bagaimana ini bisa dikenal oleh ibu-ibu? Maka saya akan coba kenalkan lewat bakso rasa Bapang, bakso rasa Klono. Iya betul, bahwa topeng itu tidak hanya sekedar untuk menari, bisa kita desain motif batik, motif apa. Yang pasti eh, kita punya tujuan mengenalkan seni budaya sejak sedini mungkin. Lewat mana? Banyak cara sebetulnya. Tidak hanya seni topeng itu karena identik dengan tari topeng. Dengan kita kenalkan sulit juga. Maka saya beranggapan bahwa kalau sudah bicara topeng, bahwa lewat mana saja akhirnya nanti akan ketemu. Semisal contoh aja, begitu saya di TK, akhirnya ada wali murid. Oh, topeng ini namanya ini, Pak. Kalau belajar nari di mana? Dan akhirnya iya, itu. Tadi bilang kan mengenalkan lewat makanan. Ya.
coklat untuk anak kecil kan. Ya, Memang rata-rata anak kecil tuh doyan ya, coklat, ya, Pak. ya. Apalagi kita orang tua aja doyan kan. Ini mungkin ini ya salah Ini satu salah satu contohnya, contoh itulah ya, contohnya kue ada ya. kue. Nah, ini kan biasanya topeng itu gini, banyak topeng terus banyak yang topeng itu banyak artinya kan. Hmm. Banyak wajah, misalkan wajahnya siapa, topeng siapa, Hmm. seperti itu. Itu kan nggak hanya harus dimakan aja, Pak. Pasti anak kecil ini pasti nanya, ini siapa ya namanya? Nah, kalau begitu itu bagaimana, Ya, Pak? makanya kita sebelum jauh bicara tentang sebuah topeng, karena topeng itu menurut saya topeng itu cara doanya seniman, ada filsafatnya, ada yang nggak ada sejarahnya. Nah, maka untuk langsung masuk ke sana sulit. Nah, kita harus paham dulu di Malang ini ada topeng Malangan. Berapa sih tokoh karakter topeng Malangan yang baku? Pengembangannya berapa? Kita lihat dari beberapa kecamatan. Ya, ada beberapa sanggar topeng semisal kayak di Tumpang. Dia punya karakter 46, yang di sebelah sana ada 70 lebih, yang sebelah sana cuma 14 karakter. Tapi pada dasarnya sebelum kita nginjak ke sana ya ada 8 tokoh karakter topeng. Maka yang tak buat hanya 8 tokoh. 8 tokoh itulah yang mencoba kita satu persatu akan kita ceritakan filsafatnya. Semisal Bapang itu filsafatnya begini, itu anak-anak. Tidak aja untuk dengan terhadap anak-anak yang normal, anak-anak ABK, anak berkebutuhan khusus kita sudah masuk ke sana. Salah satu contoh coklat ini hasil karya anak ABK, anak berkebutuhan khusus disabilitas. Ini kue kering. Ya. Ini bukan produksi saya atau produksi gurunya, bukan. Ini betul-betul anak-anak. Bahkan kalau zaman pernah lihat anak-anak yang tunarungu, yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa bicara ternyata mampu menari. Padahal musik itu kan harus lah. Iya. Nah, disitulah tanggung jawab kita. Kalau sudah bicara tentang seniman, budayawan atau berkesenian, sebetulnya ini bukan tanggung jawabnya para seniman maupun budayawan. Maka ya kita punya tanggung jawab bersama. Ya kayak jenengan sebagai persnya, tokoh akademisnya, legislatifnya yang kayak di sini ya, birokrasinya, banyak semua punya tanggung jawab. Benar, sekarang itu miris ya. Terkadang kalau melihat bangsa sendiri tidak tahu, tidak mengenal identitas bangsa itu sendiri. Menurut Bapak itu gimana, Pak? Selain mengenalkan seni, seni juga mengenalkan identitas bangsa. Jadi ini kita nggak bisa nolak zaman, tidak bisa menghantam zaman, nggak bisa. Perkembangan saya sekarang dengan perkembangan beda sekarang. Nah, bagaimana seni tradisi, seni budaya ini bisa sinergi dengan perkembangan zaman. Salah satu contoh dengan apa namanya zaman tadi jeger. Kenapa sih teman-teman suka lihat game yang backgroundnya tetangga ya? Itu ya tidak membuat semacam perjalanan Kenarok misal ya. Dan ini tuntutan. Gimana Kenarok sebelum masih pengembara sampai jadi raja. Kalau di game kan bagus ya perang-perangan kan gitu. Nah inilah sebetulnya tanggung jawab teman-teman yang mengatakan merasa dirinya orang milenial, orang apa, pusing saya ini kadang-kadang. Nah ini harus gayung bersambut. Tapi alhamdulillah dari teman-teman mencoba mengedukasi, membuat sebuah inovasi, terobosan-terobosan sehingga seni budaya ini tidak tergeser gitu. Karena bagi saya secara pribadi kalau dibilang tentang seni, tentang budaya itu tak ibaratkan saya nggak anti manca loh ya. Ini nih jangan sampai keliru nanti ya. Saya nggak anti manca, tapi kesenian manca. Saya anggap ini burung. Burung boleh terbang di atas kepala kita. Tapi jangan ngendok di kepala kita, apalagi nelek di sini ya gitu ya. Kita punya jati diri sendiri. Ayo. Gitu. Berarti Pak, terima kasih. Mungkin ada pesan atau kesan yang ingin Bapak sampaikan ke generasi muda kita, itu bagaimana Pak? Apa pesan khusus yang ingin Bapak sampaikan atau harapan Bapak ke depannya tentang budaya ini, seni, topeng Malangan khususnya? Ya paling tidak siapa lagi yang merawat seni budaya kalau bukan regenerasi. Satu itu. Yang kedua, ini tanggung jawab jenengan juga, termasuk jenengan secara pribadi.
pribadi. Boleh. Mbak siapa? Dian, Mbak Lian ya. Dian. Dian, Mbak Sherly, saya sendiri Joko Randy, boleh nggak ada. Ya, Malang kota ini nggak akan hancur, tapi dikala seni dan budaya hilang. Oh, jangan dirap, ambruk lah. Nah, itu. Maka ini tanggung jawab kita bersama, tidak hanya tanggung jawabnya para seniman atau orang yang merasa dirinya jadi budayawan maupun tokoh seni, tidak. Tanggung jawab bersama. Kita punya tanggung jawab bersama untuk uri-uri karya leluhur kita yang sangat maha diluhur, tentang keseniannya, tentang kebudayaan. Oke, berarti harapannya tidak hilang ya Pak ya. Kita jaga bersama, kita rawat bersama. Gitu. Pak, terima kasih atas waktunya, atas berbincang-bincang sangat menyenangkan ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Sukses terus ya Pak. Semangat. Sebelum ditutup, pesen aja, ini untuk ngawali. Kita bisa assalamualaikum, selamat siang. Nah, tapi kita bicara budaya, tapi kita lupa budaya. Budaya itu ada salamnya. Ya, bukan rahayu, tapi salam budaya. Salam budaya, jawabannya Nusantara. Ini tuh tak ingatkan juga. Oh, salam budaya Nusantara. Ya, ini yang perlu, yang kecil-kecil aja. Ayo, yang lupa kita ingatkan, yang tidak tahu kita kasih tahu, yang tertinggal kita jemput. Saya juga baru tahu Pak kalau ada salam budaya Jawabannya Nusantara. Karena yang saya tahu Rahayu atau enggak Merdeka. Ya. Karena kita Indonesia ya, Ya, Merdeka. atau mungkin ya salam satu jiwa Arema. Tapi seni budaya sendiri ada salamnya. Salam budaya Nusantara. Itu. Ngapunten ya. Nggih, terima kasih Pak. Nah, pemirsa, itulah bincang-bincang kita sejenak dengan Bapak Joko Randy. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Gitu.